Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan manajemen administratif wilayah dusun yang ada pada desa. Jika pada episode sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan setting informasi desa, nah sekarang kita akan mengelola wilayah administratif yang ada pada sebuah desa. Jadi data administratif yang dimaksud itu adalah data dusunnya. Nah, jadi ketika kita klik menu wilayah administratif yang ada di menu info desa, di sini akan muncul list dari dusun yang ada pada desa kita, ya. Kemudian di sini ada beberapa menu untuk melakukan manajemen. Di sini ada tambah dusun, ada cetak, ada unduh. Kalau misalnya kita ingin menambah data dusun, caranya silahkan klik tambah dusun. Lalu diketikkan nama dusun, misalnya dusunnya dusun abadi, ya, dusun abadi. Kemudian siapa nih nama kepala dusunnya? Misalnya nama kepala dusunnya itu adalah Ahyar, ya. Ahyar, kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul notifikasi bahwa data berhasil tersimpan dan dusun abadi yang kita input tadi itu sudah ada di sini sekarang. Nah, jadi kalau misalnya kita salah input nih, pengen edit misalnya, klik aja button yang kuning ini. Lalu kita bisa melakukan proses edit nama dusunnya, kemudian kepala dusunnya siapa, kita memasukkan nicknya silakan, seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau ganti kepala dusunnya bisa pilih di sini. Kalau misalnya sudah kita ubah dari Ahyar, misalnya saya ingin ubah menjadi Ahmad Habib, klik simpan. Nah, maka sekarang sudah berganti dia, ya, kepala dusunnya menjadi Ahmad Habib. Kemudian di sebelah kiri ini ada menu list, ya. Ini adalah rincian subwilayah dusunnya, jadi dipecah lagi menjadi RW, ya. Nah, kalau misalnya Anda pengen nambah, kalau pengen nambah silahkan klik tambah RW. Kemudian misalnya nama RW-nya siapa? Nama RW-nya misalnya RW 001 gitu, ya. Kemudian pilih siapa nih kepala RW-nya. Misalnya saya pilih Apta, ya. Klik simpan. Nah, maka di sini akan muncul informasi RW-nya. Untuk ikon-ikonnya atau fiturnya sama. Kalau misalnya Anda pengen ubah, klik ini. Kalau misalnya Anda pengen hapus, klik hapus ini, ya. Kemudian di sini ada peta. Peta ini untuk menentukan lokasi kantor RW. Oke, ini karena yang tadi depannya belum, jadi harus kita lengkapi di depannya dulu. Yang saya maksud di depan adalah si ininya, ya, data dusunnya. Jadi dusun abadi, di sini juga ada untuk ngeset lokasi kantor dusun. Nah, jadi kita bisa pilih nih lokasi kantor dusunnya, ini lokasi kantor desa. Anggaplah lokasi kantor dusunnya itu agak di sini. Klik simpan. Nah, sekarang kalau kita klik lagi, kita bisa melihat lokasi kantor dusunnya itu ada di sudut, ya, di sudut jalan ini. Seperti itu. Kita kembali, kemudian selain ngeset lokasi kantor dusun, di sini juga ada ngeset peta wilayah dusun. Oke, kita klik, kemudian kita bisa lakukan marker wilayah dusunnya itu mencukupi luas mana aja sih, misalnya cuman segini, ya. Dimulai dari sini, sampai sini, katakanlah seperti ini misalnya. Nah, ini adalah wilayah kantor dusunnya. Kelihatan, ya, jumlah wilayahnya itu ada berapa meter persegi. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, jadi di sini untuk masalah peta ini ada dua, ada lokasi kantor dusun, ada peta wilayah dusun yang sudah kita set tadi. Kemudian kita di sini juga ada fitur ubah untuk mengubah informasi data dusun. Di sini ada fitur list, ya. Ada ikon list untuk melihat sub wilayah dari dusun, yaitu data RW. Oke, nah sekarang di sini juga sama, kita bisa set kantor RW-nya di mana, misalnya kantor RW-nya di sini. Nah, bisa nih. Sudah, klik simpan. Kemudian kalau misalnya kita pengen set peta wilayah RW, RW-nya luasnya semana sih? Misalnya cuman segini. Nah, kalau sudah, klik simpan, sama seperti tadi, ya. Ini jenisnya adalah poligon, klik simpan.
Oke, jadi kita sudah mengatur data RW dan dusunnya. Kita kembali ke daftar dusun seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen hapus, misalnya wah ini ada yang salah nih. Cara hapusnya gimana? Cara hapusnya silakan klik icon yang tong sampah ini. Klik, lalu pilih hapus. Lalu klik atau data yang enggak ada data ininya ya, data masyarakatnya. Kalau ini kan di Kerandangan kan ini sudah ada RT, ada 4 RT, kemudian sudah ada 7 kakak terdiri dari 14 laki-laki dan 8 perempuan ya. Terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan, totalnya ada 14 orang. Jadi akan kita hapus yang ini saja sebaiknya. Oke, klik hapus. Nah, sekarang datanya sudah kehapus. Nah, informasi ini itu akan muncul di website desa, di bagian data desa, kemudian di data wilayah administratif. Kalau kita klik nanti akan muncul di sini informasinya. Setiap dusun ada berapa RT, nanti setiap RT ini ada berapa kakak pada RT yang bersangkutan, akumulasi laki-laki perempuannya ada berapa orang, laki-lakinya ada berapa orang, perempuannya ada berapa orang. Semua itu muncul di website Open Desa yang bisa diakses secara publik nantinya setelah kita melakukan upload ke web server seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya untuk mengatur atau manajemen wilayah administratif desa, itu caranya kembali ke halaman administrator, kemudian informasi desa dan wilayah administratif seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Saya rasa cukup sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.